sini saya akan menjelaskan definisi tentang uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan untuk pembayaran utang-utang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi asli uang dan yang kedua ada fungsi turunan uang. Fungsi asli uang ada 3 macam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Kemudian fungsi uang turunan. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai alat pemindah aset, dan yang kelima sebagai alat pendorong perekonomian. Selanjutnya di sini akan menjelaskan ciri-ciri uang. Yang pertama, ciri-ciri uang disepakati oleh umum. Yang kedua, mudah dipindah tangankan oleh pemiliknya. Yang ketiga, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, memiliki sifat tahan lama. Yang kelima, terdapat dalam jumlah yang terbatas, tidak berlebihan namun jumlahnya memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, bendanya memenuhi persyaratan mutu tertentu atau mempunyai kesamaan kualitas. Selanjutnya di sini terdapat jenis uang berdasarkan peredarannya. Yang pertama ada jenis uang yang berdasarkan peredarannya, dan yang kedua berdasarkan bahan pembuatannya. Untuk jenis uang berdasarkan peredarannya mempunyai 2 macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Dan jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya yaitu uang logam dan uang kertas. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adatika Sari. Saya akan menjelaskan tentang peranan Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang kredit. Bank Umum juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis kegiatan Bank Umum. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, itu baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua memberikan kredit. Nah, yang ketiga menerbitkan surat pengakuan utang. Keempat memindahkan uang, baik itu kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ketujuh, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan proses penciptaan uang giral. Terjadi penciptaan uang giral dapat melalui 3 mekanisme berikut. Yang pertama, mekanisme substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartalnya pada bank dalam bentuk rekening. Yang kedua, mekanisme transformasi. Penciptaan uang terjadi karena Bank Umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel yang didiskonto. Yang ketiga, mekanisme pemberian kredit. Penciptaan uang terjadi karena Bank Umum memberikan kredit pada nasabah
atau perusahaan dan kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam bentuk rekening koran atau rekening giro nasabah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebagai pemateri 4, di sini saya akan menjelaskan mata uang dalam peredaran, uang beredar, perkembangan bank sentral, dan fungsi bank sentral. Yang pertama, mata uang dalam peredaran. Mata uang dalam peredaran adalah jumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Dalam hal ini jenisnya seperti uang kartal. Kemudian uang beredar. Uang beredar adalah semua jumlah mata uang dalam perekonomian atau mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dan bank-bank umum. Kalau masyarakat pada umumnya mengenalnya itu dengan uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam dan pembayaran tunai seperti cek. Yang kedua, ada perkembangan bank sentral. Nah, perkembangan bank sentral ini tidak semua bank sentral yang semenjak didirikan adalah fungsinya sebagai bank sentral. Contohnya di Swedia dan di Inggris. Awal mulanya itu bukan bank sentral tetapi bank umum. Nah, di Swedia menjadi bank sentral itu pada tahun 1897. Kemudian di Inggris namanya Bank of England. Di Inggris ini pada tahun 1994 dan menjadi bank sentral ini pada tahun 1884. Dan kemudian ada di Amerika namanya Federal Reserve System. Dan yang terakhir di Indonesia ini bank sentralnya ada ketika mencapai kemerdekaan atau setelah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral yang pertama adalah bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Jadi fungsinya ini untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Pemerintah menggunakan jasa bank sentral untuk membayar atau mengirim uang dari pemerintah ke pemerintah daerah lainnya dan lain-lain. Yang kedua, bank sentral sebagai bank kepada bank umum. Jadi bank sentral ini sebagai sumber terakhir bagi bank umum apabila tidak mendapatkan sumbangan dari sumber lainnya. Kemudian ada untuk mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Kenapa sih perlu diawasi? Karena jika tidak diawasi akan merugikan masyarakat dan berdampak pada kestabilan perekonomian suatu negara. Dan ada untuk mengawasi kestabilan kurs dan valuta asing. Jadi dengan cara menjaga keseimbangan ekspor dan aliran modal yang masuk supaya tidak terjadi tekanan-tekanan yang dapat menurunkan nilai kurs dan valuta asing dengan cara menaikkan suku bunga dan membatasi impor. Yang terakhir adalah untuk mencetak uang logam dan uang kertas. Bank sentral harus menentukan besarnya jumlah uang yang harus dikeluarkan pada waktu tertentu dan pertambahan jumlah uang tersebut, dan untuk menentukan besarnya uang beredar yang harus ditambah dari satu periode ke periode lain. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.